Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji kitab Hikam Melayu Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan terjemah matan hikam dengan syarah yang ditingkaskan oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Halabi. Kita hari ini melanjutkan masih di dalam pendahuluan, tapi hari ini insya Allah kita selesaikan mukaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslabihi fid dharain amin. Yang kedua, kita hendaklah lebih dahulu mengerti makna i'tikad dan makna syuhud, dan dapat pula memperbedakan pemakaian. Jadi ini peringatan yang kedua daripada muallif terkait hal-hal yang bisa membingungkan, dapat membingungkan jika kita masuk ke dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hikmah. Kemarin yang pertama, kita hendaklah tidak berburuk sangka terhadap orang-orang yang memang berilmu, yang jika di dalam beberapa hal ada hal-hal yang tidak mungkin tidak agak bertentangan secara zahir dengan hukum syariat. Karena kata muallif, bisa saja kita yang tidak belum sampai memahaminya, padahal mereka sudah melewati hal-hal yang memang bermujahadah, sudah pula melakukan amal-amal, berpayah-payah dalam amal mereka, sehingga mencapai derajat kedekatan dengan Allah. Nah, yang kedua ini, kita sebelum membaca kitab ini nantinya hendaklah juga mengerti dulu tentang i'tikad ini, supaya kada terjadi kerancuan nantinya. Karena di dalam persoalan-persoalan akidah ini memang ada hal-hal yang sangat detail, hal-hal yang sangat sangat riskan, kita tergelincir. Makanya kita harus memahami dulu apa itu i'tikad, keyakinan terhadap Allah, terhadap Rasul, keyakinan tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat-sifat para utusan, dan seterusnya. Dan kita juga harus memahami apa yang dimaksud dengan syuhud. Jadi ini ada i'tikad, di sisi yang lain ada syuhud. Syuhud ini adalah suatu persaksian, bahasa lainnya itu pengalaman. Jadi orang-orang saleh tertentu ketika mereka melakukan mujahadah, beramal dengan amal yang banyak, mereka menjalani satu pengalaman-pengalaman yang bersifat ruhani. Di dalam tasawuf biasanya umum dijelaskan tentang maqamat atau kedudukan atau semacam stasiun ruhani gitulah. Biasanya kan ada maqamat taubah, orang pertama kali itu taubatun nasuha. Pasca sudah taubat, biasanya mereka masuk ke dalam makam yang lain, misal sabar, bersyukur, ridha, dan seterusnya hingga nanti mencapai derajat kedekatan yang sangat dengan Allah. Nah, ini adalah satu pengalaman yang tidak bisa sekedar kita pelajari dari
dari sekedar disampaikan, tapi memang harus dijalani. Maka kita harus memahami dulu ini soal keyakinan yang tidak boleh kita tergelincir, dan ini soal pengalaman rohani yang dijalani orang-orang saleh. Agar tidak tersalah pakai kalau kata-kata mu'allif seperti itulah. Arti i'tikad ialah kepercayaan yang tersimpul di dalam hati. Tak ada lagi syak, zan, dan waham. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada persangkaan, duga-duga di dalamnya. I'tikad itu keyakinan yang kokoh tentang Allah, tentang Rasul, tentang hamba, dan seterusnya. Sesuai dengan yang benar lagi, yang terbit daripada dalil akal. Jadi sandarannya adalah dalil itu ya Al-Quran yang pertama, yang paling kuat. Yang kedua adalah sunnah Nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatan maupun persetujuan Nabi di dalam melihat sikap sahabat, itu sunnah. Dan yang berikutnya ijma, dan juga bagaimana kita kemudian mengoptimalkan akal kita di dalam memahami ayat-ayat kauniyah. I'tikad itu tidak hilang di bawah tidur. Jadi i'tikad walaupun kita tidur ya keyakinan ada. Atau berbimbang dengan sesuatu pekerjaan. Ketika kita sibuk dengan satu pekerjaan, i'tikad tidak hilang, karena itu ada di dalam hati atau di dalam lubuk hati yang paling dalam. Sedangkan arti syuhud ialah pandang hati kepada sesuatu yang diingatnya hingga ia lupa akan sesuatu yang lain karena asyiknya kepada yang disuruhnya. Jadi ini pengalaman. Sekali lagi ini soal ketika hati memandang kepada satu objek yang luar biasa, yang itu sering bila kadang-kadang membuatnya lupa terhadap keadaan sekitarnya. Ini syuhud atau musyahadah. Syuhud ini selama masih diusahai, dia hilang dengan sebab mengingat sesuatu yang lain. Jadi syuhud bisa hilang bila kita mengalihkan fokus perhatian kita, konsentrasi kita. Syuhud ini karena ada satu konsentrasi, ada intensitas, satu upaya yang berterusan. Syuhud itu tidak merubah akan i'tikad, dan dia tidak merubah i'tikad, karena i'tikad bagaimanapun juga tetap ada di dalam hati kita, meskipun meningkat tinggi syuhudnya. Jadi biarpun musyahadahnya makin tinggi, i'tikad tidak akan dirubah dengan syuhud itu. Jadi ini penting untuk dipahami. Tentang i'tikad cukup diterangkan dalam ilmu tauhid. Apabila kita pelajari tentang aqaidul iman dan tersimpul kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita telah beriktikad. Syuhud itu adalah mengamalkan ilmu tauhid yang telah kita iktikadkan. Jadi syuhud itu adalah pengamalan daripada keyakinan atau iktikad kita. Dalam kitab ini banyak dibawakan, yang ketiga, dalam kitab ini banyak dibawakan tentang syuhud, tentang pengalaman-pengalaman rohani mengenai akidah tidak disebutkan lagi, karena dianggap seperti sudah disebutkan mu'alif di awal, orang yang mempelajari kitab ini semestinya sudah menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kewajiban fardu ainnya, dan sudah pula mempelajari hal-hal yang bersifat fardu kifayah, dan ini merupakan sesuatu yang khusus. Karena bagi para ahlinya telah cukup sempurna mempelajari dan mengetahui ilmu tersebut. Dan janganlah beranggapan bahwa para aulia itu tidak memerlukan belajar ilmu tauhid dan ilmu syariat. Mereka lebih daripada cukup mengetahui ilmu-ilmu tersebut atau amaliyah zahir. Mereka lebih kuat mengerjakan ibadah yang berat-berat terhadap nafsu. Jadi jangan dikira para wali itu meremehkan amal. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang kuat dalam ibadah mereka, yang bersungguh-sungguh, bermujahadah. Kalau kita mentalaah tentang riwayat hidup para wali-wali itu, yang terbanyak daripada mereka adalah ahli pengarang. Ya, kebanyakan sebagian dari mereka adalah mengarang, menulis. Ingatlah imam-imam mujtahid yang 4, seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Dan juga seperti Imam Ghazali, Nawawi, Imam Abdul Wahab Asy'arani. Mereka adalah wali-wali besar. Kalau orang berkata kita tak usah belajar ilmu tauhid atau ilmu fikih karena ilmu itu adalah kulit saja, nah ini ada semacam
ada semacam anggapan yang salah sering bahwa ilmu fikih, ilmu syariat itu kulit aja ajarlah, ada lagi yang lebih tinggi ya, sehingga kemudian meremehkan terhadap amal, terhadap ilmu-ilmu yang dasar. Carilah isinya, tuntutlah ilmu hakikat, ilmu rahasia. Perkataan semacam itu, perkataan yang seperti itu membawakan kepada kufur, karena ia meremehkan ilmu syariat yang diwajibkan Tuhan mempelajarinya, dan dia tidak mengerti bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu hakikat. Ilmu tauhid itu ilmu hakikat. Pengenalan tentang Allah itu adalah hakikat sesungguhnya. Ilmu untuk mengetahui kebenaran etikat dan kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Kitab ini adalah terjemah dari kitab hikam yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Abdul Fadil Ahmad Ibni Muhammad Abdul Karim Ibni Athaillah As-Sakandari yang wafat tahun 709 Hijriah dan mengambil sebahagian daripada beberapa syarahnya. Beratlah bagi saya menterjemahkan kitab yang dikarang oleh satu-satunya aulia Allah seperti kitab ini yang membicarakan tentang jalan aulia dan amal arifin. Tetapi oleh karena hajat masyarakat kaum muslimin yang masih belum mengerti bahasa Arab dan kegiatan mereka dalam mempelajarinya, sedang kitab terjemahnya yang dapat menutupi hajat mereka belum ada, maka saya beranikanlah untuk menunaikan dan melayani keperluan mereka. Setelah saya beristikharah memohon kebaikan daripada Allah, maka terbukalah hati saya untuk mulai menulis kitab terjemah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar dan dimudahkannya menyelesaikan tulisan ini, dan bergunalah untuk diri penulisnya dan bagi kaum muslimin semuanya. Amin, Allahumma amin. Al-Biyu 17 Jumadil Akhir 1390 Hijriah atau 28 Juni 1975 Masehi. Kitab ini ditulis pada tahun 1975 lah, jadi sudah cukup lama. Dan tadi seperti dikatakan oleh penulis, oleh muallif, guru al-muallim Haji Muhammad Sarni, bahwa beliau menulis ini karena satu keperluan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Beliau sudah beristikharah, beliau memohon hidayah kepada Allah untuk menguatkan hati beliau, karena bagi beliau sendiri hal yang demikian ini terasa sangat berat. Bagaimana tidak? Karena seringkali tadi seperti disebutkan beliau, ini ada seperti berjalan di tengah, di tepi jurang. Salah-salah sedikit menjelaskan bisa orang tergelincir ke dalam jurang kesesatan. Mudah-mudahan Allah berikan kita juga keberkahan. Mudah-mudahan Allah juga mudahkan kita petunjuk, sehingga kita nanti ketika membacakan ini sama-sama kita belajar dan diberikan kebaikan, sehingga kita bisa mengambil faedah. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.